Semangat. Christine minta tolong allow share screen dong. Udah. Sudah terlihat ya teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya Ismila Rahmawati. Di sini izin mempresentasikan mengenai penilaian dari artikel yang telah saya buat. Yang pertama itu untuk struktur artikel, saya memberikan poin 5, dikarenakan artikel yang saya buat ini sudah sesuai dengan indikator dari struktur artikel tersebut, yaitu dari strukturnya, yaitu saya membuat artikel konseptual yang terdiri dari abstrak, kemudian pendahuluan, subjudul, simpulan, serta daftar pustaka. Kemudian untuk judul itu saya memberikan poin 3. Hal ini dikarenakan saya kurang tahu mengenai kebaruan dari artikel yang telah saya buat. Kemudian saya juga belum mengecek plagiarisme dari artikel yang saya buat, sehingga poinnya itu berkurang 2. Kemudian untuk abstraknya saya memberikan poin 5. Hal ini dikarenakan abstraknya itu insya Allah sudah sesuai dengan artikel konseptual, kemudian sudah ditulis dalam bahasa Inggris, dan terdiri dari 150 sampai 200 kata. Kata kuncinya juga itu terdiri dari 3 sampai 5 kata kunci. Kemudian untuk badan artikelnya ini sudah sesuai, yaitu analisis sintesis permasalahannya didasarkan pada fakta dan data yang telah menuju ke telah pustaka, kemudian telah mengutip referensi yang ada di daftar pustaka juga. Yang terakhir, untuk referensi dan daftar pustakanya ini berkurang 1 poin. Hal ini dikarenakan untuk referensinya itu kurang di referensi dari artikel luar negeri. Sehingga total poinnya dari artikel yang saya buat yaitu 22 poin. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut ke ASKI.
Baik, teman-teman. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Dek. Ya, maaf tadi ternyata saya lupa on mic ya yang ini. Untuk kriteria penilaian artikel, ini udah masuk ya share screen-nya. Terus untuk bagian struktur artikel, saya menilai 5 karena sudah lengkap, ada abstrak, ada subjudul 1-3 juga, ada simpulan dan daftar pustaka. Ditulis dengan rapi, insya Allah rapi, kemudian terdiri dari 6-7 halaman, memenuhi artikel saya 7 halaman, dan insya Allah kalimatnya jelas dan tidak bermakna ganda. Kemudian untuk judul, saya nilai 4, karena yang pertama ringkas dan informatif, jumlah kata tidak lebih dari 20, terus menunjukkan kebaruan atau novelty, insya Allah karena saya sudah mengecek di Google Scholar itu belum ada yang judulnya sama kayak saya gitu. Jadi insya Allah masih masih baru gitu. Terus kalau bebas plagiarisme, tingkat keplagiarismenya itu saya belum cek. Jadi menurut saya ini yang saya kurangi. Terus penggunaan singkatan, rumus, dan rujukan itu enggak ada. Sebenarnya ada singkatan yaitu SMP atau MTS, tapi kan singkatan itu udah umum gitu di masyarakat. Jadi tidak menyebabkan kebingungan atau keambiguan. Jadi ini saya nilai sudah memenuhi indikatornya. Jadi saya nilai 4. Terus yang untuk abstrak, insya Allah sudah lengkap indikatornya, sudah meliputi tujuan penelitian, metode penelitian, karena saya konseptual jadi enggak ada metode penelitian, jadi tujuan penelitian dan kayak kesimpulannya gitu. Terus ada 180 kata, kemudian tidak menggunakan referensi. Jadi di abstrak saya itu tidak ada referensi. Dan terdapat 5 kata kunci. Terus pada bagian badan artikel, saya menilai 4 karena saya kan tidak bisa menilai gitu tepat logisnya itu seperti apa, sesuai tidak dengan penilaian Pemira atau Bu Risa. Terus yang referensi atau daftar pustaka ini saya bingung antara 4 atau 5 karena ini terpenuhi yang 80% jurnal hasil penelitian. Terus jumlah referensi minimal 15 juga terpenuhi, ditulis dalam format apa juga terpenuhi, dan yang ini kan sekurang-kurangnya itu 10 tahun terakhir. Nah, saya itu daftar pustakanya ada 20, tapi yang 2 itu lebih dari 10 tahun. Nah, apakah itu termasuk mengurangi satu indikator atau tidak karena saya melebihi 15, jadi saya nggak tahu. Maka di sini saya anggap 4 saja, sehingga nilai saya itu 22. Terima kasih teman-teman. Bisa dilanjut ke Eka. Ini caranya stop share. Oh, mana sih? Oh, ini. Udah kecampur. Gak usah di stop share ya, udah deh. Tadi belum ketemu Eka, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan mengenai hasil artikel hasil penelitian yang telah saya buat berdasarkan kriteria penilaian. Untuk yang pertama terkait dengan penilaian struktur artikel, saya terkait dengan struktur artikel, saya menilai 4 karena kurang satu indikator, yaitu terdiri atas 6-7 halaman. Yang saya buat itu hanya masih 5 halaman. Kemudian untuk sesuai dengan template itu menurut saya sudah sesuai. Untuk subjudul artikel hasil penelitian ada abstrak, kemudian pendahuluan yang berisi latar belakang dan diakhiri dengan rumusan masalah atau tujuan. Sudah ada kemudian metode yang digunakan itu dengan metode literatur review karena artikel konseptual, kemudian hasil dan pembahasan juga sudah ada, kemudian kesimpulan serta daftar pustaka juga sudah ada. Untuk pendahuluan, subjudul ditulis dengan rapi, menurut saya insya Allah rapi, kemudian seluruh atau sebagian kalimat jelas, tidak ambigu. Kemudian terkait dengan judul, saya menilai 5 karena sudah sesuai dengan ketentuan menurut saya. Kemudian untuk abstrak saya menilai abstrak saya menilai 4. Guys. 4 tambah 5 tambah 4. Untuk abstrak itu 4 karena kurang pada kisaran kata, kurang dari 150 kata. Kemudian untuk badan artikel saya menilai 5 karena sudah sesuai dengan kriteria. Next. Untuk referensi atau daftar pustaka saya menilai 4 karena kurang dari ketentuan, yaitu jumlah referensi minimal yaitu 15, kemudian menilai 3 karena kurang 2 indikator. Yang pertama itu kurang jumlah referensi itu yang minimal 15 dan berisi 80% jurnal hasil penelitian. Dan jurnal internasionalnya juga belum memenuhi, yaitu kan kemarin 10 ya untuk jurnal internasionalnya. Jadi nilai yang saya dapatkan itu 21.
Sekian dari saya. Mungkin teman-teman ada masukan atau saran, dipersilahkan. Terima kasih. Boleh ngasih saran buat Eka nggak? Iya, boleh. Eka. Iya, silahkan. Iya, tadi kan Eka menyampaikan kalau di struktur artikelnya Eka udah lengkap karena udah ada metode yaitu literatur itu sama hasil pembahasan. Nah, padahal Eka mengatakan kalau artikelnya itu konseptual. Nah, sebelumnya kan udah dijelasin kalau misalnya artikel konseptual itu enggak pakai metode sama hasil dan pembahasan gitu loh, Kak. Oh iya, terima kasih Aski atas sarannya. Untuk hasil dan pembahasan itu sebenarnya apa ya? Iya deh, bukan hasil dan pembahasan, tapi cuman poin-poin dari kajian literatur gitu. Kajian literatur yang ditulis itu Aski. Terima kasih sarannya. Iya, pokoknya yang metode dihapus aja, Kak. Soalnya nggak ada, kalau di konseptual itu nggak ada strukturnya, nggak ada metode. Oke, makasih Aski. Sama-sama, Eka. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Oh ya, Eka mau nambahin lagi. Tadi kan Eka bilang artikel internasionalnya itu 10 ya. Enggak 10, tapi 5. 5 artikel internasional 10 tahun terakhir. Tuh. Oh, 10 tahun terakhir ya? Oke, Tapi makasih. Berarti 5 internasional, terus 10-nya nasional ya, Ki? Oh. Oke, thank you. Oke, sama-sama. Lanjut, Mi. Baik teman-teman, izin mempresentasikan draft artikelnya saya terlebih dahulu. Sudah terlihat ya teman-teman? Udah. Jadi pada artikel yang saya buat itu berjudul penggunaan media pembelajaran Gathertown untuk menarik minat belajar siswa pada pembelajaran daring. Kemudian di sini abstraknya sudah ditulis menggunakan bahasa Inggris yang terdiri dari 150 sampai 210 kata, kemudian keywords-nya atau kata kuncinya yaitu mengenai minat belajar siswa, kemudian media pembelajaran, pembelajaran daring, dan Gathertown. Kemudian untuk pendahuluannya di sini, yaitu kondisi idealnya itu dengan diberlakukannya pembelajaran jarak jauh, itu pemerintah menerapkan pembelajaran dari untuk seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Nah, kemudian saya mengambil permasalahan yang muncul saat pembelajaran daring, yaitu menurut Mardesi di sini menyatakan bahwa metode pembelajaran yang digunakan yaitu secara daring dapat menyebabkan menurunnya minat belajar pada peserta didik. Sehingga di sini saya mengajukan suatu solusi yaitu dengan menurut Suprihatin
tahun 2015, salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi penurunan minat belajar peserta didik yaitu dengan penggunaan serta penyampaian materi maupun informasi yang menarik. Sehingga di sini saya mengajukan untuk menyampaikan informasi secara menarik yaitu dengan menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya gunakan di sini yaitu media pembelajaran GatherTown. Seperti itu. Kemudian di sini terdapat subjudul yang pertama yaitu mengenai minat belajar siswa. Kemudian jadi di sini dinyatakan menurut Wulandari tahun 2021, minat merupakan suatu keterkaitan dalam melakukan aktivitas yang disertai dengan perasaan senang dalam menjalaninya tanpa tekanan dari orang lain. Nah, minat itu sendiri ya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian di sini subjudul yang kedua yaitu mengenai media pembelajaran GatherTown itu sendiri. Jadi untuk media pembelajaran yang saya gunakan yaitu GatherTown ini merupakan platform media pembelajaran yang dapat diakses secara online melalui websitenya GatherTown. Nah, dia ini media pembelajaran itu hampir sama seperti video conference seperti Zoom Meeting ataupun Google Meet. Namun yang membedakan itu pada GatherTown ini dia memiliki tampilan seperti tampilan pada game. Nah, kelebihan platform GatherTown yaitu dapat diakses secara online, kemudian dapat mengubah tampilan profil pengguna seperti karakter pada game, kemudian dapat menampilkan suasana kelas, kantor maupun luar ruangan secara online, kemudian dilengkapi dengan fitur whiteboard. Subjudul berikutnya yaitu mengenai implementasi GatherTown dalam pembelajaran daring. Nah, di sini itu berisikan langkah-langkah untuk penggunaan GatherTown dalam pembelajaran. Kemudian terdapat simpulan serta daftar pustaka. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman atau ada yang ditambahkan atau ada saran ataupun kritikan. Bismillah, aku mau. Tapi dari aku ini kayak koreksinya kayak ke penulisannya ya. Jadi nggak mungkin aku ke ranah kontennya. Jadi yang pertama itu mau tanya kalau GatherTown itu tulisannya nggak di italico, dimiring ke. Nggak tahu sih, kalau menurutku itu kayaknya harusnya dimiringin deh. Habis itu ke bagian yang kayak penulisan sitasi. Bawahin apa Mi? Nah, ini yang Wulansari bawah sendiri tuh. Itu kan kamu nulisnya, aduh, yang minat belajar siswa. Yang bawah. Nah, pas yang Wulansari, NH itu, kayaknya kalau ini tuh buat nulis di daftar pustaka. Kalau nulis citasi itu, setauku ya, itu cuma Wulansari, terus tanda dan Manoy, tahun gitu toh. Jadi nggak ada itunya, nggak ada apa kayak nama belakangnya itu nggak ditulis, NH-nya itu nggak. Itu sih. Udah itu dari aku. Makasih. Terima kasih Aski atas saran perbaikannya. Mungkin ada lagi tambahan dari teman-teman. Yes. Itu pendapat aja sih ya. Itu kalau menurutku minat belajar apa nggak lebih baik dimasukin ke pendahuluan?
kayak membahas secara singkat gitu ya maksudnya, Ting? Iya kan, itu permasalahanmu minat belajar kan? Buat dukung itu loh, permasalahan gitu. Oh iya. Oke, makasih Christine. Ya, izin menyampaikan juga ya. Tadi mungkin sama sih sama kayak Christine. Soalnya kalau yang dari review kemarin yang Bu Risa punya aku itu kan aku subjudulnya itu kan masalah belajarku yang awal tuh hasil belajar pada siswa. Nah, terus di subjudul yang pertama aku juga nerangin hasil belajar pada siswa yang rendah gitu di materi itu. Nah, itu sama Bu Risa juga disuruh masukin ke pendahuluan. Jadi nanti subjudulnya tinggal solusi-solusi yang mau ISMI gunakan untuk pemecahan masalah itu gitu. Iya sih, gitu aja. Berarti yang di pendahuluan itu lebih ke kayak deskripsi segala macam mengenai minat belajar, kemudian di subjudulnya itu oke, terima kasih Nanda. Nah, iya aku tuh juga Ada lagi teman ini masuk lagi ya. Soalnya kemarin itu yang di sini kan yang ISMI yang di minat belajar siswa itu kan menjelaskan tentang kayak pengertian minat belajar gitu kan. Kalau aku tuh kemarin yang hasil belajar itu benar-benar ngejelasin tentang ya ngejelasin tentang pengertian hasil belajar juga, tapi juga ada ngejelasin bagian kalau hasil belajar siswa itu rendah gitu. Jadi mungkin kamu kata Bu Risa dimasukkan ke pendahuluan. Tapi karena ini ngejelasin kayak ngejelasin apa benar hasil belajar itu disebabkan sama minat belajar di rendah itu juga, jadi kurang tahu sih. Nanti mungkin review dari Bu Mira lebih membantu. ya, terima kasih Nanda atas saran perbaikannya. Ada tambahan lagi mungkin dari teman-teman? Saya izin bertanya ya ISMI atau teman-teman. Coba ke daftar pustaka kami. Untuk daftar pustaka itu, aku mau tanya kalau apa style itu acuannya itu tahunnya dikurung apa enggak sih? Terima kasih. Dikurung nggak setauku. Izin masuk, iya, dikurung. Itu yang sesuai itu loh, pas dijelasin Bu Risa apa daftar Bu Mira ya kalau nggak salah, yang nulis daftar pustaka itu sesuai apa seminar. Iya, kok kayaknya pas dijelasin sama Bu Mira yang pas awal pertemuan itu nggak dikurung ya? Kalau yang sesuai seminar, iya nggak sih? Kayak Iya, kalau di Bo. proofreading emang nggak Ya, dikurung. tahunnya nggak dikurung. Hah? Oh, Jalannya macet. Nah, aku sih kayak kan kalau di ketentuan itu kan ketentuan penilaian artikelnya kan pakai apa style, tapi kalau yang di proceeding itu kan kayak selingkungannya dari proceeding, maksudnya ketentuannya tuh udah ketentuan dari proceeding gitu loh, jadi kurang tahu yang dipakai yang dari proceeding apa. Tapi kalau aku pribadi pakainya yang apa style, jadi nggak ada yang online terus nggak ada linknya terus nggak ada diakses, bener-bener cuma pure dari apa style.
Tapi nggak tahu, bingung. Kayaknya ya jadi ini saya izin menyampaikan kepada Bu Mira, ini yang benar apa ya? Yang benar yang mana ya Bu? Apa style murni atau sesuai dengan yang dijelaskan Bu Mira untuk menyesuaikan dengan seminar. Terima kasih Bu. Oh iya, lah emang yang kemarin udah direvisi kan udah dikumpulin ya, kayak misalnya punya Fahin, punya yang awal-awal gitu. Nah itu gimana dari Brisa, udah dikoreksi belum? Halo? Suaraku masuk nggak sih? Masuk Ki. Masuk, Ki. Ya, jawab dong yang udah. Kalau yang pas di review pertama itu kan kita nggak sampai detail banget ya, apalagi sampai dapus itu enggak. Jadi yang kemarin, apalagi yang kelompok pertama buat, nah itu kan udah dikumpulin. Nah itu kami buatnya malah yang sesuai di proceeding itu, berarti udah dikurung, terus berarti full kayak gitu, persis kayak gitu pokoknya. Itu bagian dapusnya. Itu finalnya kan udah dikumpulin ya, Hin. Nah itu ada koreksi lagi nggak dari Bu Mira? Dari Bu Mira atau Bu Risa gitu? Koreksi lewat apa maksudnya, gimana Ki? Maksudnya ya kayak misalnya kan kamu udah ngumpulin nih, udah jadi. Nah, terus kayak dikasih tahu gitu loh, oh ini tuh salah, ini salah, atau ya udah kamu ngumpulin terus udah nggak ada koreksi lagi gitu. Ya mungkin sebenarnya ya kami ngerasanya yang kelompok pertama udah ngumpulin tuh setiap pertemuan lagi itu pasti kayak kan selalu ada revisi gitu kan buat teman-teman. Nah itu kami ngerasanya juga masih banyak yang kurang, masih ya beberapa lah masih ada yang kurang. Nah itu mau diperbarui juga, waktu ngumpulin kami kan udah selesai gitu, udah dari beberapa minggu yang lalu udah ngumpulin artikel final, jadi belum sempat ganti apapun. Jadi finalnya ya yang kami tahu waktu itu setelah di-review pertama kali itu. Izin Oke, masuk ya. oke. Jadi habis dikumpulin artikel finalnya itu nggak ada itu lagi Ki, nggak ada istilahnya koreksi dari Brisa atau Gemila lagi. Jadi langsung tag video terus udah gitu setauku. Oke, oke. Udah makasih ya Nanda dan Fahin. Mungkin Bu Risa dan Bu Mira bisa memberi jalan tengah untuk permasalahan ini. Amin. Yuk lanjut, Ismi. Ini ada tambahan lagi dari teman-teman. Baik, mungkin apabila tidak ada tambahan lagi, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas saran perbaikan yang telah teman-teman utarakan. Mungkin bisa dilanjut ke Aski. Terima kasih.
Ya, baik teman-teman, lanjut ke artikel saya. Judulnya Game interaktif berbasis puzzle untuk melatih kemampuan pemecahan masalah siswa SMP atau MTS pada materi struktur organisasi kehidupan. Abstraknya ini. Keywords-nya ada learning boredom, itu nama lain dari burnout. Terus burnout juga dimasukkan ke keywords. Terus problem solving abilities, interactive game, sama puzzle. Terus di pendahuluan ini, yang pertama, aku jelasin kondisi ideal pada pada saat ini, yaitu kan tentang pandemi COVID yang mulai mewabah di Indonesia dan menyebabkan diadakannya sistem pembelajaran jarak jauh. Nah, jadi ini kelihatan kan ya artikelku? Kelihatan, oke. Terus apa ya? Oh, permasalahannya mulai di sini nih. Pembelajaran daring yang diterapkan oleh pemerintah itu ternyata menyebabkan kejenuhan belajar pada siswa. Nah, kejenuhan belajar ini menurut tim penulis Unika Sugija Pranata itu dirasakan karena aktivitas pembelajaran yang monoton, pemilihan intonasi oleh pengajar yang kurang beragam atau kurang tepat mungkin, dan adanya rasa kesepian akibat tidak ada interaksi secara langsung dengan teman dan pengajar. Kemudian di sini saya sebutkan indikator kejenuhan belajar menurut Sulistiawati. Kemudian saya melakukan kuesioner juga untuk memastikan emang benar ya siswa-siswa itu mengalami kejenuhan belajar atau hanya rumor-rumor aja. Dan ternyata hasil kuesionernya itu, ini ada tipu ternyata. Hasil kuesionernya itu menyatakan kalau siswa-siswa SMP itu emang kayak merasa jenuh belajar gitu. Dan rata-rata di sini saya sampaikan juga kebanyakan itu yang dialami itu di bagian kognitif, dan nih sebagian besar siswa yang dialami siswa itu gejala kognitif, gejala perilaku, dan gejala dalam motivasi. Gejala kognitif itu kayak susah konsentrasi gitu. Kalau gejala perilaku itu kayak mudah mengantuk, mudah lelah. Kalau gejala motivasi itu contohnya kayak kurang semangat, terus males ikut diskusi, males mengerjakan tugas gitu. Nah, indikator yang ada di kuesioner itu ada 16 dan kebanyakan siswa atau rata-rata siswa itu mengalami 12 dari 16 indikator kejenuhan belajar. Oh ya, di kuesioner saya ini menggunakan skala Likert. Jawabannya itu ada setuju, sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Saya tidak menggunakan jawaban netral atau biasa saja karena saya menginginkan siswa itu jelas gitu loh memilih mana gitu, biar lebih mudah juga untuk saya menyimpulkan siswa itu mengalami kejenuhan belajar atau tidak. Terus setelah permasalahan mengalami, ini di sini juga ada solusi juga. Solusinya di sini. Ini masih kesenjangan, Ding. Ini kesenjangan kelelahan belajar yang dialami siswa mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah kan yang mau aku angkat nih. Terus, ini untuk melatih kemampuan pemecahan masalah pada siswa, maka perlu didukung oleh media pembelajaran yang tepat. Ini udah masuk solusi. Yaitu solusinya di sini game yang berbasis puzzle. Nah, ini setelah tadi review untuk Ismida, kayaknya kejenuhan belajar siswa ini lebih baik dimasukkan ke pendahuluan nih. Tapi saya juga kurang paham karena di pendahuluan pun saya sudah menyelipkan tentang kejenuhan belajar siswa. Jadi mohon koreksi dari Bu Mira atau Bu Risa, kejenuhan belajar di sini apakah perlu saya masukkan dalam subjudul sendiri atau tidak perlu.
Kemudian ini ada kemampuan pemecahan masalah siswa. Ini di sini saya kayak menyebutkan kemampuan pemecahan siswa itu apa sih gitu. Terus pentingnya kemampuan pemecahan masalah siswa. Di sini juga ada. Dan apa ya? Kayak cara mengasah kemampuan atau melatih kemampuan pemecahan masalah pada siswa itu gimana juga saya sediakan di sini. Kemudian subjudul yang ketiga yaitu penggunaan game puzzle sebagai media pembelajaran interaktif untuk melatih kemampuan pemecahan masalah pada siswa atau yaitu solusinya. Di sini saya menyebutkan kayak pengertiannya gitu. Terus kayak jurnal penelitian yang menyatakan kalau game edukasi itu memang layak untuk dijadikan solusi pembelajaran. Terus kelebihan game puzzle, kemudian gini. Ini udah keunggulan game puzzle. Nah, ini tuh sebenarnya belum jadi desain gamesnya karena lagi ada beberapa masalah yang menyebabkan saya tidak bisa menyelesaikan desain games tepat pada waktunya, tapi insya Allah setelah revisi ini nanti akan saya selesaikan. Jadi di sini nanti, ini tuh saya baru membuat desain kayak kira-kira itu tampilan luarnya tuh gini. Jadi ketika kita buka game, itu ada pilihan main menu-nya, sama di sini nanti, di bagian yang otak ini nanti sebenarnya itu ini ada logonya gitu. Ini ada anonet nggak sih? Nah, di bagian ini tuh sebenarnya harusnya tuh mau aku kasih logo game, tapi aku juga belum ngedesain logo game. Terus di sini tuh ada nama games-nya nanti apa gitu. Nah, games-nya itu kalau dari aku itu nanti kayak gini, misalnya mau aku mau kasih tebakan tentang otak manusia. Nah, jadi kalau mau aku kasih tebak otak manusia di sini nanti mungkin bagian ini tuh aku mau kasih kosong gitu atau tanda tanya atau X gitu. Nah, nanti siswa itu suruh menebak ini tuh apa. Di bagian yang kosong ini tuh apa gitu. Terus di bagian kosong ini tuh fungsinya apa. Terus bagian kosong ini mungkin aku juga bisa ngasih potongan-potongan gambar. Dan nanti siswa itu suruh milih mana nih gambar yang benar buat ngisi ini gitu. Jadi letak puzzle-nya itu di situ, bukan kita yang nyusun tubuh atau kita nyusun apa itu enggak gitu. Tapi mungkin nanti bisa juga games-nya itu saya kembangkan lagi ke level-level yang seperti itu. Ada yang ngisi bagian kosong, ada yang menyusun full ini tuh apa gitu, mungkin juga bisa kayak gitu. Jadi nanti selain ada desain untuk tampilan depan, insya Allah saya juga akan membuat desain contoh games-nya gitu. Satu foto lagi. Kurang satu foto lagi. Ini ada simpulan dan ini ada daftar pustaka yang sesuai dengan proceeding. Oh ya, saya di sini juga mau tanya ke teman-teman ya. Sebenarnya itu daftar pustaka itu harus di next page atau kayak yang lainnya tinggal diturunin gini. Nanti di bawahnya langsung atau di next page. Satu lagi mau tanya, kalau misalnya ambilnya dari Google Books itu linknya kan panjang banget gini ya. Nah, itu gimana sih caranya biar ringkes gitu, biar linknya tuh bisa pendek aja. Tuh. Deh. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Mohon masukan dan sarannya ya. Jawab pertanyaan tadi dulu ya, Ki. Kalau aku yang daftar pustaka itu tak enter aja. Jadi nggak tak next page. Terus kalau yang Google Books, karena aku nggak pakai Google Books, jadi nggak tahu. Coba mungkin teman-teman yang lain yang pakai daftar pustakanya dari Google Books. Izin menjawab ya, Ki. Kalau aku itu kan ada beberapa pakai Google Books, tapi linknya tuh pas aku copy tuh nggak sepanjang itu. Gue nggak tahu tiba-tiba tuh jadi pendek sendiri gitu.
Jadi nggak tahu caranya mendekinnya. Yang lain ada yang tahu nggak? Masa pakai Bitly gitu kan aneh ya? Izin menambahkan Ki, itu kalau misalkan apa linknya dihapus itu juga masih tetap bisa kok. Linknya dihapus gimana, Mi? Kalau aku kan juga ada yang pakai dari Google Books. Nah, itu kan linknya panjang. Nah, itu dihapus sampai di https ke books.google.co.id. Nah, itu kalau diklik juga langsung langsung bisa ke artikel yang kamu citasiin. Oh, oke. Makasih, Ismi. Jadi ini cuma sampai ini ya? Saya mana? Sampai ini tok, books ini. Iya, sampai itu tuh books.co.id, google.co.id. Sampai Oh, oke. stripnya. Bentar ya, aku mau nulis. Oke, terima kasih. Ada saran lagi nggak, teman-teman? Meski Ya. itu dihapusnya menjorok ke dalam yang bawah, Ki. Itu masih kayak paragraf. Harusnya enggak ya kalau sesuai proceeding. Ya tapi kemarin kan aku kayak gitu tuh, terus komen sama Bu Risa, disuruh bikin kayak biasanya bikin laporan gitu. Oh iya, sudah jadi ini kan, oh iya, aku kan itu kan yang di proceeding itu kan kayak gini gitu. Oh iya, jadi kayak biasanya ya. Seperti ini. Aku juga izin masuk ya, Ki. Ini mengingatkan juga sih buat teman-teman, karena abstraknya kan pakai bahasa Inggris, jadi jangan lupa yang abstrak tulisan abstrak itu di izinnya juga pakai bahasa Inggris. Jadi yang K diganti CT, abstrak itu pakai bahasa Inggris. Terus Oke. ini aku mau tanya aja sih karena bingung. Jadi yang diangkat sama Aski di sini permasalahannya itu kemampuan pemecahan masalah siswa yang turun atau rendah karena siswa merasa jenuh belajar gitu ya, Ki? Iya gitu, Nan. Jadi emang dari awal itu kan yang aku mau selidiki itu kan kejenuhan belajar siswa itu mempengaruhi apa gitu kan. Nah, tapi sejak awal ngajuin judul itu langsung kayak dapet saran dari Bu Mira sama Bu Risa untuk diperjelas gitu loh. Kayak ya ini melatih kemampuan pemecahan masalah ini kan ini udah jelas. Jadi tapi kejenuhannya itu nggak masuk malahan. Aku juga bingung. Oke, soalnya tadi aku rada bingung, tak pikir yang kamu angkat itu yang kejenuhan, ternyata yang kemampuan pembacaan masalah. Oke, nggak apa-apa. Mungkin nanti dari Bu Mira ada review lagi. Ya, jadi emang yang aku angkat itu untuk melatih kemampuan pemecahan masalah siswanya. Nah, tapi kemampuan pemecahan masalah siswa itu di sini di bagian pendahuluan di permasalahanku itu dipengaruhi kejenuhan belajar gitu loh. Jadi aku di sini nyari media pembelajaran yang bisa kayak mengurangi kejenuhan belajar dan melatih kemampuan pemecahan masalah pada siswa. Jadi di sini juga sebenarnya Bu Mira tolong dikoreksi juga. Sebenarnya saya masih bingung apakah judul saya ini sudah memenuhi saya gitu karena pada isi saya juga di badan artikel saya itu juga membahas tentang kejenuhan belajar gitu. Walaupun dikit sih. Deh. Makasih ya, Nan. Ada yang lain nggak?
Boleh scroll ke yang ada gambarnya itu nggak, Ki? Jadi izin bertanya juga, kalau misalkan di video proceeding yang Ibu Mira kasihkan itu kan menampilkan tabel. Nah, kalau di tabel itu kayak perlu ditulis gitu kayak eh tabel misalnya kayak evaluasi kan misal kayak gini misalkan tampilan game berbasis puzzle untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa itu ditujukan pada gambar gitu-gitu. Apa perlu kalau misalkan gimana sih? Oh, kayak namanya Pokoknya gitu ya? kayak Merujuk ke kayak gambar. iya kayak gitu. Itu kalau misalkan gambar apakah berlaku sama kayak tabel atau apa hanya berlaku pada tabel gitu? Kayaknya berlaku juga, nih. Makasih ya, aku malah belum kepikiran ini. Sebelum gambar dikasih rujuk. Sama masuk lagi Ya, Nanda silakan. yang bagian pendahuluan, paragraf 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, yang habis kamu nyetasi Solistiawati, itu kayaknya kalimatnya belum lengkap. Masih Bentar. berdasarkan kuesioner dapat diketahui bahwa kebanyakan siswa mengalami. Oh iya, astagfirullahaladzim. Oke, nah, makasih. Itu tadi pendahuluan ya? Oh, no. Astagfirullahaladzim. Makasih, Nanda. Ada lagi nggak, teman-teman? Kayaknya udah nggak ada lagi ya, teman-teman. Atau masih ada nggak? Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi masukan dari teman-teman. Jadi saya cukupkan presentasi dari saya. Bisa dilanjut ke Eka. Saya stop share ya. Terima kasih ya teman-teman untuk masukan dan sarannya. Baik, terima kasih Ismi yang telah meng-share screen. Izin menyampaikan memaparkan presentasi mengenai artikel hasil penelitian yang telah saya buat. Jadi judulnya itu penggunaan aplikasi
Kogel sebagai pembuatan mind mapping guna meningkatkan keterampilan metakognitif siswa. Jadi intinya itu masalah yang diangkat itu pada keterampilan metakognitif siswa. Berikut adalah abstraknya. Next. Yaitu tulisan abstraknya belum Inggris dan keywordnya belum miring. Maaf, teman-teman. Kemudian pada pendahuluan ini berisi tentang apa itu aspek kognitif, kemudian keterampilan kognitif dan hubungannya dengan era revolusi itu kan ada untuk memanfaatkan teknologi yaitu menggunakan aplikasi Kogel itu untuk membuat mind mapping pada pembelajaran IPA. Yang mana pembelajaran IPA itu kan memiliki materi yang cukup kompleks sehingga dibutuhkan untuk mengawali pembelajaran itu dibutuhkan pemetaan materi agar siswa dapat tahu cara dapat memahami apa yang akan disampaikan di materi tersebut. Next. Di sini ada subjudul, ada keterampilan metakognitif siswa, kemudian jadi pada metakognitif itu kan merupakan kesadaran yang dimiliki seorang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan kognitif yang dimilikinya dalam bentuk self-control atau mengontrol dirinya sendiri yang bisa mempermudah dirinya dalam memecahkan suatu masalah. Nah, ini untuk mendapatkan keterampilan itu harus melibatkan penggunaan strategi metakognitif, yang mana strategi itu membantu untuk mengatur dan mengawasi belajar mereka yang terdiri dari perencanaan. Nah, ini mind mapping ini termasuk perencanaan atau planning, kemudian dan memantau kegiatan kognitif, monitoring, serta memeriksa hasil dari aktivitas tersebut. Kemudian ada keterkaitan keterampilan metakognitif siswa dengan mind mapping. Nah, hubungannya itu sangat berpengaruh. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prasetya pada tahun 2019, bahwa metakognitif mind mapping itu sangat berpengaruh, bahkan signifikan terhadap peningkatan keterampilan metakognitif siswa. Kemudian selanjutnya ada pengenalan aplikasi Kogel. Aplikasi Kogel itu sebuah mind map online, itu bisa keunggulannya itu bisa kolaboratif sehingga siswa misal menggunakan mind map sebelum mulai pembelajaran itu bisa kolaborasi dengan teman-temannya yang menggunakan email untuk berbagi atau bertukar pikiran untuk membuat mind mapping tersebut. Itu ada kelebihannya. Kemudian kekurangannya itu mungkin harus online ya, karena membutuhkan jaringan internet. Next. Ya, itu bisa dibaca teman-teman. Intinya strategi minimal next nih. Intinya itu strategi mind mapping dalam pembelajaran yang dibuat dengan menggunakan aplikasi itu terbukti dapat
meningkatkan keterampilan metakognitif siswa, sehingga diharapkan siswa dapat memiliki kesadaran sebagai pelajar pada seharusnya dan berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Kemudian simpulan dari artikel ini yaitu kemudian ada daftar pustaka yang sesuai dengan proceeding artikel seminar. Demikian, terima kasih teman-teman. Mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Oke, izin masuk ya Kak. Yang pendahuluan yang paragraf pertama, itu aku bingung. Ini kan menurut Muhyiddin Syah bahwa bla 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 bla. Tapi di akhir itu ada citasinya dari Syafi'i. Jadi ini gimana Kak? Gini dah, maksud saya itu di dalam Syafi'i kan harusnya tuh dalam Syafi'i 2008 Muhyiddin Syah 2001 dalam Syafi'i 2018 mengatakan bahwa untuk mengukur prestasi bla 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 gitu. Terus citasinya itu kan jadinya Syafi'i dan kawan-kawan 2018. Itu udah. Tapi untuk mempersingkat aku jadinya nulisnya menurut Muhyiddin bla 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 gitu. Gimana menurut teman-teman? Mending ditulis kayak yang tadi, Kak. Yang menurut Muhyiddin Syah dalam Syafi'i gitu. Oke, Kayaknya terima kasih. Muhyiddin Syah, enggak deh, 2001 ternyata. Iya Kak, mending ditulis gitu aja. Oke, terima kasih Christine, Aski, Nanda. Mungkin ada lagi. Banyak sebenarnya, Ding. Disampaikan saja teman-teman. Iya, ini aku mau tanya aja sih sebenarnya. Jadi keterampilan metakognitif itu termasuk dalam aspek kognitif. Yang aspek kognitif ini di Indonesia tuh masih rendah gitu ya Kak. Jadi permasalahan yang kamu angkat aspek kognitif Indonesia yang masih Iya, Nda. rendah gitu. Gimana? Sebenarnya aku juga masih bingung sih. Mungkin ada masukan lagi atau saran dari teman-teman. Monggo dipersilakan. Oke. Mungkin saran aja sih. Kalau misalkan ada penelitian yang jadi deh aku bingung. Benar. Mungkin itu aja. Kalau misal ada penelitian yang membahas tentang ini loh aspek metakognitif itu emang benar-benar bisa meningkat karena penggunaan mind map itu bisa dimasukin Kak. Iya, terima kasih Nanda. Sebenarnya udah tak masukin kayaknya deh. Tapi kurang kuat itu cuman berapa sih tadi ya? Ya, tak tambahin lagi besok. Makasih Anda. Sama itu, Eka, kalau bisa itu ya, referensinya tahunnya nggak lama-lama, nggak yang dulu-dulu. Kalau bisa yang 2020 atau 2021. Kalau Bu Risa gitu biasanya. Mau tanya teman-teman, kalau 10 tahun terakhir itu berarti
paling lama berarti 2000 berapa? 2011 nggak sih? 11. Iya. Berarti lebih baik ngambil yang maksimal 2018 begitu. Kalau kemarin tuh Kak, aku tahu kan misal apa itu masalah kognitif gitu kan. Nah, itu yang buat mendukung permasalahan kalau bisa referensinya antara tahun 2020 sampai 2021. Soalnya kayak gimana ya? Itu tuh masih dipermasalahin nggak sekarang gitu. Oke, terima kasih Christine. Mungkin ada masukan lagi teman-teman. Mau tanya ya, Kak. Iya, silakan Ismi ya. Ini maksudnya ke apa ya, Kak? Ini daftar pustaka atau gimana? Iya, itu salah tapi ding belum lengkap soalnya. Terus yang ini kayaknya belum dimiringin untuk judulnya. Oh iya, berarti semua itu dikasih link ya? Dimiringin, Kak. Ya, linknya juga belum. Dimiringin sama dikasih link. Oke, terima kasih. Sama diakses. Banget, Kak. Sama ini mungkin Kak, subjudulnya mungkin jangan terlalu banyak. Jadi kan di sini kamu ada yang subjudul keterampilan metakognitif siswa, itu bisa digabung ke keterkaitan keterampilan metakognitif siswa dengan strategi mind mapping. Jadi di subjudul yang keterkaitan itu kamu jelasin keterampilan metakognitif siswa sekalian keterkaitannya sama strategi mind mapping. Terus yang subjudul pengenalan aplikasi Google ini juga bisa digabung sama subjudul setelahnya yang penggunaan aplikasi Google. Jadi yang pengenalannya itu bisa kamu selipin di penggunaan aplikasi Google gitu sih. Iya. Jadi kan dilihat kan subjudulnya dan kayak bazir gitu. Oke, makasih Nda. Berarti ada 2 subjudul gitu ya kalau digabung ya? Iya, mungkin nanti bisa ditambah atau dikurang juga sesuai dengan review dari Bu Mira ya. Oke, makasih. Oh iya, terima kasih Vina. Terus sarannya apa, Vin? Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Ada lagi yang mau disampaikan? Oh iya, teman-teman mau tanya. Kan judulku itu ada meningkatkan. Kalau meningkatkan itu kan lebih ke penelitian, artikel penelitian, apa namanya? Bukan konseptual kan ya? Itu baiknya gimana ya, teman-teman? Terima kasih. Oke, aku mah jawab ya. Kemarin Oke, sempat Aski. itu Kak, ngasih kata-kata buat ganti kata meningkatkan itu bisa diganti melatih atau membantu siswa atau melatih siswa gitu. Oke, terima kasih Aski. Ada lagi teman-teman?
Mungkin cukup ya. Oke, terima kasih teman-teman atas masukan dan sarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kesalahan penyampaian kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya kembalikan kepada moderator. Udah, Kak. Ayo Ki,